dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kebahagiaan yang tak terkira berada di tengah keluarga besar Bapak Mujianto, Masya Allah. Ini bukan raya Baja. Kalau terah kan baik tuh Baja tuh sama kan seperti itu. Alhamdulillah. Kalau kita sudah ada rasa kangen kepada orang-orang yang beriman, ini Masya Allah, artinya Allah sedang sayang betul kepada kita Baji ya. Masya Allah ya. Kan mudah sebetulnya indikasinya seseorang itu sedang disayang oleh Allah, sedang dicintai oleh Allah, sedang dibiarkan oleh Allah gitu ya. Manakala hati kita selalu cenderung kepada hal-hal yang baik, teringat kepada orang-orang yang baik, sahabat-sahabat yang soleh, sahabat-sahabat yang solihah, maka sesungguhnya itulah Allah sedang membimbing hati kita. Dua ayat dari surah Al-Baqarah ayat 155 dan 156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Berikutnya di ayat 156, الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah menyampaikan kepada kita sekaligus ini kabar buat kita sekalian sebagai umat Islam mobil khusus, jangan merasa wahai orang-orang yang beriman, setelah kalian mengatakan iman dan bertakwa kepada Allah, lalu aku akan biarkan kalian tanpa kuberikan musibah dan ujian, kata Allah. Pasti akan aku berikan ujian. Ujian yang datang kepada kita itu pasti berbeda-beda, tergantung kapasitas kita. Untuk setiap ujian, Allah menjawab lagi di surah Al-Baqarah masih ini. Di beberapa ayat terakhir, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Setiap ujian, setiap musibah yang datang dari Allah itu pasti sudah diukur kemampuannya. Jadi kalau motor itu muatnya 2 orang, ya 2 orang yang naik kan begitu Pak Jia. Kalau 3 orang yang naik, ngepot gitu kan? Tidak akan seimbang. Allah selalu menyesuaikan dengan kemampuan kita. Allah tidak akan menurunkan atau memberikan sebuah ujian. Mana mungkin anak kelas 6 SD diberikan soal kelas 3 SMA gitu ya Pak Jia. Pasti diukur. Dan tidak mungkin lagi ujian itu mesti diberikan kepada seseorang setelah diberikan pembelajaran kan? Ya Pak Jia. Kan di sekolah 6 tahun ujian yang SD ya. 6 tahun belajar dulu, barulah ujian. 3 tahun di SMP baru ujian. Nah kita juga dalam hidup menjalani dulu Pak, belajar dulu terus. Belajar dari setiap keadaan, belajar dari setiap suasana. Setelah sampai pada masanya, agar dari setiap proses pembelajaran itu kita dinaikkan derajat di sisi Allah, maka Allah buatlah ujian. Ujiannya berbeda-beda. Ujian kepada manusia biasa seperti kita mungkin kecil saja, berbeda dengan ujiannya kepada Pak Kepala Sekolah. Gitu ya. Berbeda ujiannya kepada Pak Haji Bajia. Wah, beda-beda Pak. Beda-beda. Coba ujian kepada petani apa? Masa ujian kepada petani anaknya nakal-nakal? Enggak lah. Paling kena wereng ya. Kena hama itu ujiannya kan? Oh, kena pate. Nah, itu dia ya. Nah, panennya bagus. Bagus tapi gak bersyukur. Masya Allah. Iya seperti itu. Pasti disesuaikan gitu ya. Selalu ada keseimbangan. Tidak mungkin Allah itu menguji dengan sesuatu yang tidak pernah kita pelajari terlebih dahulu. Pasti dipelajari dulu. Sudah terpelajari, cuman kadang-kadang kita tidak menyadari. Ketika proses pembelajaran tiba-tiba datang ujian, kaget. Loh, kok ujiannya begini nih? Bilang nggak siap, bilanglah stres, galau lah, segala macam. Berarti dia tidak siap menerima ujian. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ujian kepada kita, ujian kepada ulama, ujian kepada para pejabat.
sehebat-hebat ujian yang diberikan Allah adalah kepada para nabi dan rasul. Maka nabi dan rasul derajatnya luar biasa di sisi Allah. Nah, apa saja sih yang akan diberlakukan oleh Allah kepada manusia yang beriman tadi? Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Yang pertama, dihujamkan oleh Allah, ditebarkan oleh Allah rasa takut kepada setiap manusia. Takut apa, Pak? Takut miskin. Takut besok tidak makan. Takut gak dapat jodoh. Banyak kan rasa takutnya. Takut apa, Bu? Ya pokoknya takut itu semua. Bahkan sampai pakai masker, ini gara-gara apa coba? Takut virus. Takut kan? Loh. Nah, kenapa sih ada rasa takut dihujamkan oleh Allah? Agar manusia dapat dua, Pak. Kalau takutnya mendekatkan diri kepada Allah, jadi waspada. Tapi kalau takutnya berlebih-lebihan, jadi apa coba? Kalau ada yang takut berlebih-lebihan sampai ke masjid aja nggak mau datang. Di lockdown bertahun-tahun. Nah, jamaah rahimakumullah, ini rasa takut ditebarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana-mana, di setiap saat. Orang datang malam ada yang takut? Ada habis orang meninggal aja ada yang takut. Padahal kita juga mau meninggal gitu ya. Ada saja rasa takut. Takut anaknya besok tidak sekolah. Takut anaknya ketika sudah besar tidak punya rumah. Sampai disiap-siapkan. Masya Allah. Ternyata harta benda itu bukan ukuran suksesnya sebuah keluarga. Bukan, Pak. Bukan pada nominalnya yang besar keberkahan itu datang. Ini jadi ibu jamaah rahimakumullah, keberkahan itu sekali lagi bukan diukur dengan harta. Bapak ibu jamaah rahimakumullah, ini yang pertama, dengan rasa takut dulu. Maka takut pun jangan berlebihan. Seperti itu kan? Kan ada dalam Al-Quran itu. Wal yakhshal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Ini perintah Allah, hendaklah kalian takut meninggalkan anak keturunan kalian lemah miskin. Tapi yang dimaksud lemah miskin di sini bukan hanya miskin harta. Yang paling utama itu miskin adab perilaku, miskin sopan santun, Bajia, miskin ilmu. Itu loh Bapak Ibu. Lah kita tuh mesti kalimatnya ketika mendengar kalimat ayat Allah ini selalu pikirannya, wah miskin harta nih, kumpulin duit terus nih. Giliran ditumpuk serta bertahun-tahun mentereng rumah, biasanya 2 hari hanya beberapa detik saja dengan guncangan 5,6. Ya, hancur sudah. Coba. Lalu yang kita kumpul-kumpul ini apa? Maka inilah kata Allah, jangan berlebih-lebihan untuk dunia itu. Lihatlah urusan akhirat. Karena seperti itu. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam hal ujian ini, ya kemarin sampai ada yang WhatsApp segala macam Pak Haji, ada yang telepon, ada yang bilang begini, Kang, ini adalah adab katanya, adab bagi orang-orang Cianjur katanya kan. Ada lagi yang bilang murka katanya Allah sama orang Cianjur. Loh kok tahu saya bilang dari mana? Allah bilang ya sama kamu. Loh kok bilang Allah murka? Dari mana kita tahu Allah murka? Memangnya ketika Pak Haji negur misalnya ke anak, apakah itu bukti murka Pak Haji kepada putra? Belum tentu kan? Boleh jadi negurnya itu karena apa? Sayang. Nah cuman anak suka salah arti, Bu. Anak ditegur dikit dikiranya, oh bapak galak katanya. Yang gak galak siapa? Ibu. Kan biasanya begitu. Kadang salah memaknai. Boleh jadi teguran Allah ini adalah bukti kasih sayang Allah. Maka kalimatnya, inna rahmatallahi taghlibu ghadabi. Ini Allah Pak, ketika ada yang mengatakan Allah murka, tidak, Allah tidak akan pernah murka kepada orang Islam, bahkan kepada seluruh umat manusia juga. Pada dasarnya Pak ya, inna rahmatallah, sesungguhnya kasih sayangku kata Allah, taghlibu ghadabi, bisa mengalahkan rasa benciku, rasa tidak sukaku, rasa murkaku, segala macam hilang dengan kasih sayangku kata Allah. Jangan-jangan saudara kita ini sedang ditingkatkan derajatnya oleh Allah kan dengan diuji, ya kan? Ya, boleh jadi saudara-saudara kita yang meninggal di sana malah justru mati syahid. Betapa beruntungnya, kan begitu ya?
Dengan cara apapun, dimanapun kita berada ketika Allah mencabut nyawa kita, semoga dalam keadaan husnul. Amin. Ya begitu. Bagi yang beriman, Allah hanya mengancam, wala in kafartum inna adabi lasyadid. Kan begitu. Ini kan hanya informasi nih. Jika kalian ingkar, tunggu adabku itu sangat pedih. Azab Allah kepada umat Rasulullah diberikannya di akhirat kelak, Bu. Coba lihat kaum Ad, coba lihat kaum Samud, lihat kaum Nabi Nuh, lihat kaum Fir'aun. Diadab saat itu juga. Mereka berdosa, langsung dibalas dengan azab, dengan siksa oleh Allah. Tapi umat Nabi Muhammad ditangguhkan, ditunda. Biar apa? Biar sempat bertobat maksudnya. Masya Allah, betapa luar biasanya. Itulah istimewanya umatnya Nabi Muhammad nih. Ya kita ini kan Nabi Muhammad, Masya Allah, betapa luar biasa. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang kedua adalah walju, dengan kelaparan. Siapa yang kelaparan banyak? Ya mungkin sesekali waktu juga. Kalau di sini insya Allah tidak akan ada yang pernah kelaparan. Insya Allah ya. Tidak ada tetangga kita, kadang kita nggak tahu ya kalau tetangga, jangan tetangga yang kelaparan. Ya kita saling memberitahu, insya Allah saling mengingatkan. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, kehilangan harta benda. Tuh yang tadi, hanya dalam sekejap rumah mewah hilang, mobil yang mewah hancur, motor yang baru hangus. Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi hanya dalam hitungan detik. Bagi Allah tidak ada yang sulit. Mengumpulkannya berpuluh-puluh tahun itu Pak Haji. Terus menimbun. Lalu Allah bilang, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Tuh kan? Terus ditumpuk. Barulah ketika yugorgir. Ketika sudah sampai sini nih Bu, nyawa kita sudah di tenggorokan, melihat rumah mau ditinggalkan, melihat suami yang gagah perkasa mau ditinggalkan, udah say goodbye. Masya Allah. Coba. Lalu apa yang bisa kita rasakan Bu Pak? Kita bisa berbuat apa-apa lagi kan? Seperti itu Masya Allah. Berbekal itu di dunia secukupnya. Perbanyaklah berbekal buat akhirat. Karena ketika kita berbekal buat akhirat, dunia pasti akan tercukupi. Tapi kalau kita niatnya semata-mata berbekal hanya buat dunia, akhirat nol, tidak akan dapat apa-apa. Seperti itu. Jadi ketika ini punya rumah mewah, dipakai ngaji, Masya Allah, itu kan kenikmatan yang luar biasa kajian. Bisa berkumpul, bermuajahah seperti ini. Kan jadi fasilitas untuk menuju surganya Allah. Maka di surga di dunia aja sudah ada kalimat baiti jannati, rumahku surga. Nah, yang surga itu yang mana? Yang seperti ini, yang selalu kita pakaikan buat kenyamanan dalam kehidupan dunia, berkeluarga dengan yang keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kan seperti itu Bapak Ibu. Wa naqsim minal amwal. Hancur berapa banyak rupanya sekarang yang sudah meninggal itu. Masya Allah. Sampai berapa? 310. Sudah banyak, Masya Allah. Loh, banyak mana sama gempa Jogja?